Terus ada orang bilang, wah ini si Irma Suryani ini ternaknya Mulyono. Alhamdulillah masih anaknya manusia. Mulyono kan manusia. Daripada anak onta dengan anak banteng. Ya kan, yang berarti anak binatang. Betul. Kalau saya masih disebut anak Mulyono berarti anak manusia. Masih merasa terhormat saya gitu. Wahai Ibu Irma Suryani si paling terhormat, izin Bu, sekalipun kami anak onta dan anak banteng, atau seperti Ibu bilang tadi kami ini anak binatang, tapi kami bangga Bu. Pertama, karena kami bagian dari anak binatang yang tidak merusak konstitusi, ya. Terus yang kedua, kami juga bangga karena kami bukan bagian dari anak ternak presiden terkorup sedunia. Saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Jokowi apa Mas gue? Gini Nana, Kita tahu nggak, Nana? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang. Orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada. Udah dimarsinakan orang seperti orang dua ini. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menyebut Rocky Gerung sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Soeharto. Hal itu lantaran kritik dan cacian yang seringkali disampaikan Rocky kepada pemerintah. Irma mengatakan, Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang. Sudah tidak ada, sudah dimarsinahkan. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Ferry ngomong seenak-enaknya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Apa kita ini udah bener gitu loh, Rob. Oke. Ya. Namun demikian, Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan caci maki yang diarahkan pemerintah. Namun, Rocky Gerung balik membalas. Ia mengatakan bahwa orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat diborgol di masa pemerintahan Jokowi. Saya kasih pujian pada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda dari demokrasi itu? Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Bahkan ketika Rocky Gerung tersandung kasus baji tol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Rocky Gerung. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Gak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Gak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Gak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, gak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus, Rosi, pada mungkin konteksnya Bu Rocky waktu itu. Lu jangan begitu pola berpikirnya. Waktu itu soal saya selalu jawab orang-orang yang yang mungkin salah pikir ya. Salah pikir tuh karena selama ini dijejelin dengan presiden akal sesat, ya, menyesatkan pikiran, menyesatkan pikiran anak-anak bangsa ini dengan omongan tolol, dungu, goblok, bajingan tolol, bangsat. Nah,
itu yang dijejeli ke anak-anak Gen Z kita. Toksik ya. Toksik. Itu kan Narasi-narasi sebenarnya toksik. berbahaya sekali gitu ya. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Jadi jangan dibilang kalau yang namanya kalau kritik itu disopan santunkan itu menjadi munafik, ya enggak. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek, Ya. gitu. Nah kalau si presiden akal sesat ini memerintahkan otaknya ke yang belakang ini, jadi keluarnya kotor terus gitu loh. Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, bahkan cenderung tidak bermoral dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia. Pasalnya, ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Roky Gerung, padahal orangnya tidak datang dalam diskusi Maka tersebut. nggak boleh juga orang seenak-enak udelnya ngomong misalnya goblok, dungu, bajingan, segala macam, itu nggak boleh. Apalagi seorang akademisi misalnya, apalagi seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud siapa, Ibu Irma? Sepertinya nggak ada, Bu. Saya nggak ingin bicara siapa yang dimaksud. Kita juga nggak ingat lagi, Bu, rakyat itu, Bu. pasti sudah tahu. Oke. Ya, rakyat pasti sudah tahu. Saya ingin mengkritisi ini karena apa? Karena mengkritisi itu nggak perlu harus dengan caci maki. Kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia, kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Bang Refli. Bicara etika, tapi dia sendiri tidak punya etika. Jadi Nah, itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi Salah ini salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk I know, forum I ini. know. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk demokrasi. catatan demokrasi Iya, malam iya. hari ini. Mbak Durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak Irma mengingatkan lah tuh satu sama nyindirnya lain. Roky Gerung Apalagi Refli ini kan saya tahu Tersebut persis. juga, Bang, namanya termention Gerung. juga namanya. Tentu saja, kata-kata kotor Irma tersebut menjadi perbincangan publik. Banyak netizen yang tidak setuju dengan ungkapan Irma Suryani tersebut. Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi dengan anak muda, Angga. Memang tidak bisa dipungkiri, kejengkelan Irma Suryani kepada Roky Gerung sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Teman Bapak apalagi yang namanya Roky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda Nggak bodoh-bodoh, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu. Bahkan ketika Roky Gerung tersandung kasus Bajitol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Roky Gerung dalam acara 2 CCTV One. Ia meminta agar penegak hukum memenjarakan Roky Gerung. Bahkan ia sampai mengungkit-ungkit rekam jejak Roky Gerung selama menjadi akademisi. Diubah ya Saya dengan kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, sabar. Ya nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya dengan sama. nggak sama. Sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Roky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry. dulu, dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini Ya. Pak, Ya kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Roky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak di bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Roky Gerung.